Halo teman-teman, dalam video kali ini aku akan coba mengenalkan tentang AI IDE. Oke, jadi buat teman-teman yang belum pernah coba ya, jadi masih pure coding manual atau masih cari tahu dengan cara googling atau masih pakai GPT, eranya sekarang sudah mulai bergeser ya. Jadi kalau mungkin 2 tahun lalu awal GPT kita masih sering tanya, misalkan ada error gimana caranya capitalize string, misalkan tanya GPT. Nah, sekarang eranya sudah mulai bergeser. Jadi kita bisa langsung memakai IDE kita untuk menyuruh dia harus ngapain. Gitu ya. Jadi chat base sekarang ada di IDE kita. Misalkan di sini aku pakai Windsurf, di kanan IDE-nya ini ada Cascade. Cascade itu AI-nya Windsurf ya. AI-nya Windsurf. Nah, kalau dulu mungkin waktu kita masih pakai GPT, ya kita pakai modelnya GPT aja. Tapi sekarang banyak IDE AI yang terintegrasi dengan banyak model. Di sini ada Kimi, ada Claude, ada GPT juga, ada Grok, ada Gemini, dan lain-lain. Nah, sekarang gimana cara pakainya? Yang paling nggak mikir, ya kita tinggal kasih prompt di sini. Misalkan aku sekarang ada tampilan kosong, fitur profil sedang dikembangkan. Nah sekarang kalau misalkan aku nggak pengen mikir, aku tinggal nyuruh aja dia. Replace profile page that is under develop with UI of profile page consists of name, logout button, terus let's say gini aja udah. Jadi aku akan meminta dia untuk mengganti halaman profil ini dengan halaman profil yang memang sudah ready. Kita coba jalankan. Jadi karena kita benar-benar nggak ngapa-ngapain ya, kita tinggal nunggu aja dia untuk jalan. Nah tuh sudah jadi tuh ya, dikasih nama dummy namanya John Doe, ada change password, delete account, sama logout. Nah ini ada errornya, dia akan bisa benerin sendiri gitu ya. Jadi kalau dulu kita ada error gini mungkin kita masih harus resolve manual ya. Kalau dulu kita masih pakai GPT nanya sendiri di GPT web, sekarang dengan menggunakan AI IDE dia sudah bisa nge-solve errornya sendiri tanpa kita harus intervensi. Walaupun nggak nggak 100% akurat dan nggak 100% berhasil ya. Atau tentu saja kita sebagai developer masih harus memantau cara dia pakainya gimana. Nah ini aku profile page sudah ready, tapi aku pengen dia pakai ulang. Nah kita lihat sejauh ini. Nah jadinya gitu. Itu yang dia buat ya. Nah kita bisa punya pilihan untuk menolak semua yang dia bikin atau menerima yang dia bikin, atau kalau kita mau review satu-satu ya kita bisa accept atau reject di kode blok di posisi yang kita inginkan. Let's say aku accept all dan aku biasanya lihat hasil yang diedit dari git changesnya ya. Jadi oke, dia melakukan perubahan di ini, apa yang dirubah. Nah kita bisa lihat dia bikin profile
profile page-nya ini aku sudah ada, sebenarnya dia tinggal ngaktifin aja. Mari kita coba hal yang lain. Misalkan aku mau nampilin saldo di dompet ini ya. Ini ceritanya buat nyatet keuangan. Nah, misalkan di sini di home ini ada dompet utama dan dompet tabungan. Di sini sudah ada nominalnya berapa, pengeluaran sama pemasukannya berapa. Tapi di layar ini belum ada. Mari kita coba suruh dia untuk menampilkan saldo di masing-masing dompet. Show transaction total on aggregate in kelola dompet page. Nah lagi ya, kita nggak perlu kopas manual. Kalau sebelumnya mungkin aku akan mencari ya di home, terus ini tampilannya nilainya aku ambil dari mana, dari controller mana, terus aku kopas teksnya, aku copy logiknya ke controller yang ada di wallet ini, terus aku apply ke UI-nya. Nah itu cukup makan waktu ya. Ya walaupun nggak sulit-sulit amat, tapi sekarang aku metode kerjanya lebih sering kayak gini. Jadi aku tahu apa yang ingin aku capai, terus tinggal aku tulis ke prompt-nya ini, lalu biarkan AI bekerja untukku. Selagi nunggu ini biasanya aku bisa tinggal main game atau melakukan sesuatu yang lain kayak ngecek blog atau nulis-nulis. Ini kita tinggal nikmatin aja. Bahkan kita bisa membuka lebih dari satu project dan kita bisa jalanin ini sama-sama. Ya, jadi di project ini AI-nya lagi loading, aku buka project lain dan aku bisa ngasih prompt dia untuk ngerjakan sesuatu di projectku yang lain itu. Nah, ini sudah jadi dia dan aku tadi refresh ya, aku drag ke bawah. Dia sudah bisa menampilkan saldo. Sama persis seperti di home, dompet utama 6785. Ini 6785. Nambah saldonya 8.500.000. 8.500, keluarnya 1,7 juta. Nah, gitu aja. UI-nya mungkin belum sesuai yang kita inginkan misalkan. Nah, cara kerjanya juga sama, suruh aja dia ganti posisinya. Oke, begitu ya teman-teman, cara pakai AI IDE. Nah, IDE-nya sekarang itu ada macam-macam. Ini sudah aku buat kompilasinya ya. Ini yang paling populer aja, jadi ada beberapa yaitu Cursor, Windsurf. Windsurf ini yang tak pakai, ada Try, ada Anti-Gravity, Cloud Decode, sama GitHub Copilot. Nah dari semuanya aku tahu GitHub Copilot duluan, jadi dulu aku ternyata tanpa sengaja subscribe GitHub Copilot. Terus baru-baru aja aku aktifin. Nah ini aku kompilasi dari nama IDE-nya, terus harga, keunikannya apa, model yang tersedia apa aja. Terus kalau mau lihat modelnya lebih lengkap, ini aku sertakan dokumentasi official dari mereka ya. Yang paling murah itu Try dan GitHub Copilot. Jadi kalau teman-teman lagi on budget, GitHub Copilot itu unlimited GPT-5 mini ya. Terus kalau Try itu skemanya itu lebih unik daripada yang lain. Jadi kalau IDE yang lain itu adalah biasanya unlimited di beberapa model, tapi kita punya akses sekian ratus premium request ke model-model yang oke, yang terbaru, yang terupdate, yang paling mutakhir gitu. Tapi kalau Try itu dia plan-nya lebih ke kita ini semua model, nggak semua model sih, kita ada banyak pilihan model, unlimited slow request. Jadi memang dia lebih lambat, kita mungkin kena queue sama orang-orang yang lain. Jadi ada fast request, ada slow request.
fast request itu dibatasi sekian ratus request. Kalau slow request itu unlimited. Sebelumnya aku pakai Try ini AI IDE yang pertama aku pakai karena rekomendasi. Tapi aku berpindah karena dia nggak punya model Claude. Ya, jadi Claude itu AI yang paling cocok buat coding ya, hasilnya bagus-bagus. Try punya Claude di awal-awal, tapi terus Claude-nya di depak. Ya. Sampai sekarang Try masih tetap plan-nya promo ya. Jadi $3 doang di bulan pertama, terus harganya berubah jadi $10. Nah, kalau pakai Copilot, dia itu keunikannya adalah ada Copilot review. Jadi teman-teman kalau lagi ngoding, terus teman-teman ngasih pull request, nah pull request ini akan direview oleh GitHub Copilot. Nah, yang aku pakai adalah Windsurf. Windsurf ini yang paling banyak modelnya, yang paling banyak pilihan. Dan saking banyaknya sampai agak bingung sih sebenarnya. Cuma dari sini kita bisa pakai yang free atau kita bisa pakai yang paling mahal juga ada. Jadi di plan itu untuk subscription-nya 15 per bulan itu $15 per bulan itu kita dapat 500 premium request. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau kita pilih model ini ada harganya ya. Jadi misalkan kalau di HiQ 4,5 ini harganya 1 request, ini harganya 4 kali request, yang Opus 4,5. Opus 4,5 thinking harganya 5 request. Nah, jadi kita bisa pakai model sesuai kebutuhan. Kalau kita lihat, kita referensikan ke postnya Mas Indra ini ya. Mas Indra ini mentorku di bootcamp. Nah, Mas Indra ini bikin plan MD dulu dan minta AI agent-nya untuk mereview dan menanya ulang. Jadi brainstorming dulu di plan.md. Nah, biasanya ini akhirnya Mas Indra cerita bahwa kalau bikin plan.md ini pakai model yang kuat ya. Kemudian baru setelah plannya matang, eksekusinya pakai model yang lebih ringan. Kayak gitu guys. Jadi wah silahkan, ini sangat banyak yang bisa dieksplorasi. Walaupun ini berbayar ya. Aku rasa $10 per bulan. Bentar ya. Kita buka. Ya tuh sih. $10 per bulan itu 168.000. Ya aku rasa kita kalau ngikuti, kita nggak mau harus ngikutin ini ya, aku rasa nggak bisa kita selamanya mode manual ya. Jadi ini harusnya meningkatkan produktivitas kita sebagai engineer dan meningkatkan critical thinking kita dan sekaligus meningkatkan kecepatan belajar kita. Aku sendiri masih belum pakai plan.md seperti yang di share Mas Indra ini. Aku masih pakai sama caranya, ngeprompt lihat result, karena aku sendiri masih butuh belajar dan aku sendiri nggak tahu plan yang oke seperti apa ya implementasinya. Dan aku rasa aku masih seru-serunya kerja model kayak gini. Mungkin beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan aku akan mulai nyontoh Mas Indra dengan menulis plan M dan brainstorming di situ duluan. Nah, tapi sejauh ini aku ngeprompt, terus aku lihat yang dia lakukan dan aku lihat hasilnya. Ini kalau di mobile karena aku udah jago, aku nggak perlu lihat. Yang perlu aku lakukan adalah melihat hasilnya gimana, apa yang dia rubah. Aku pastikan dia sesuai standar atau sesuai yang alur yang sudah aku tetapkan. Sehingga kalau ada apa-apa aku harus kasih dia feedback. Ini nggak boleh gini, harusnya gini. Nah, untuk mempersingkat itu sebenarnya kita bisa menuliskan rules, ya.
Di sini aku udah nulis rules. Jadi rules ini akan dibaca AI setiap kali eksekusi. Ada global rules, ada local project rules. Di global rules, bentar ya, aku liatin dulu. Cascade, rules, manage rules. Nah, di global rules aku set always use context 7 MCP before starting any task. Context 7 MCP itu berguna agar dia membaca dokumentasi dari stack-nya dulu sebelum benar-benar mengeksekusi. Terus di local project, aku suruh dia untuk always check docs folder for implementation. Use different file to create settle widget instead of doing underscore build widget. Karena aku nggak suka praktis yang ini ya, aku lebih suka widget ditaruh di file lain. Terus ada docs folder for implementation. Di sini aku ada nulis arsitekturku itu gimana sih, file structureku itu gimana, cara nulis posisi filenya, project structureku gimana, cara pakai UI components yang sudah aku buat gimana. Ya ini aku sudah buat UI. Di sini untuk setiap project Flutter aku bikin template ya. Jadi aku sudah ada predefined UI. Tinggal kalau ada kebutuhan di project tertentu aku tinggal update aja UI yang sudah ready ini. Nah, tapi aku ingin semua Flutter projectku formatnya kayak gini. Cara meletakkan filenya, cara meletakkan controllernya, cara menginisiasi controllernya, dan lain-lain itu sudah aku tulis semua di folder docs sehingga AI sudah tahu kalau aku minta apa, cara implementasinya gimana. Oke ya. Jadi video ini sekaligus penyambung vibe coding, bukan vibe coding, sorry, menyambung rentutan video vibe hustlingku. Kalau teman-teman ingat beberapa bulan lalu, di tahun lalu aku bikin video vibe hustling ya. Waktu itu videonya tentang bikin aplikasi marketplace, sehingga yang nanti niatnya aku jual di mana sih, aku sampai lupa namanya karena sudah lama nggak tak buka. Jadi pengennya aku jual, jadi orang-orang kalau pengen beli, kalau mau develop aplikasi serupa tinggal beli code base-nya. Nah, tapi aku rasa itu sudah sangat outdated karena ada AI kayak gini. Jadi kita mau ngapa-ngapain tinggal prompt ya, yang pasti ada batas-batasnya, yang mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini aku sekedar mengenalkan bahwa sekarang ada yang namanya Cursor, Windsurf, Try, Anti-Gravity, Kitab Kepelat, dan lain-lain. Masih banyak yang lain sebenarnya, tapi aku hanya bahas yang populer aja. Silakan teman-teman coba alokasikan tuh minimal $10 untuk upgrading dan mengikuti era engineering saat ini. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.